Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Ini Senin siang, kita sedang dalam perjalanan pulang. Ali lagi nyetir ini. Assalamualaikum, halo. Bapak baru. Tia, alhamdulillah. Ibu baru kita. Dadah, Tia. Nah, ini Ferry sama bayinya. Nenek baru. Yang di sini Nah, abah lama. Ini abah lama. Alhamdulillah kita senang sekali karena perjalanan pulang. Terima kasih atas perhatiannya, doanya, dan semua yang selama ini memberikan perhatian, doa, dan support. Kita sekarang perjalanan pulang ke rumah. Ini bakal suasana baru di rumah. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Salam hormat. Tia, wanna say something? Thank you, ucapan dan doa-doanya. Kasih. Ali, mau bilang sesuatu? Makasih atas doa-doanya. Semoga Allah ganti berkali-kali lipat buat kalian semua. Amin. Amin. Mama? Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya semua, doanya yang bikin tenang kita semua. Alhamdulillah sehat semua jadinya. Amin. Insya Allah kita ketemu di rumah ya. Ya, siap. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum. Saya Safadena Kansa atau biasa dipanggil Dena. Nama saya Gaisani Ofadia Ohak. Saya mahasiswa dari Universitas Pajajaran. Nama saya Gian Muhammad Rasya. Nama saya Muhammad Fahriza. Nama saya Wador Rahim Saputra. Nama saya Maharani. Saya Eri Nur Marina. Nama saya Adini Rajman Hakim. Saya Marsha Akila. Nama saya Nadia. Nama saya Jody Oscar. Kalau saya Alia Mukbita. Nama saya Berliana. Saya Muhammad Haikal. Nama saya Salma. Aku juga Fatan. Kalau aku dari Unpar, nama saya Nica, jurusan Administrasi Publik. Saya Gemma. Nama saya Siti Hanifah. Nama saya Muhammad Fikri Abdullah, alumni dari Fakultas Hukum Unisba angkatan 2020. Saya Hana, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, alumni Unisba 17. Halo, nama saya Fisti. Saya sekarang aktif sebagai content creator, juga pengajar komunikasi dan self-development coach. Saya Dinda. Nama saya Debbie Syafa, saya alumni planologi dari Universitas Islam Bandung. Tujuan saya datang ke acara Pak Anies ingin menambah wawasan, menambah ilmu. Tertarik dengan retorika, dengan pembawaan Mas Anies. Lalu kemudian memang sebelumnya saya mendukung paslon lain, cuman untuk mempersiapkan calon pemimpin Indonesia 5 tahun atau 10 tahun ke depan, rasanya Mas Anies masih cukup mengakomodir untuk menjadi salah satu pilihan begitu. Selain daripada itu ya pengalaman Mas Anies juga sangat tertarik lah kalau saya lihat dari biodata. Lalu kemudian masih aktif di media sosial, masih aktif warawiri ke sini, padahal katanya pengangguran, nggak ada ini, tapi kan masih aktif, masih mengajari bangsa gitu, mengajari anak bangsa. Alasan saya kesini adalah untuk menonton Pak Anies, yaitu sosok inspiratif saya yang menginspirasi saya untuk terus belajar. Pak Anies kan sangat well known untuk di bidang edukasi atau pendidikan. Nah, saya tuh juga concern di bidang tersebut dan pengen ngambil kuliah master juga yang berkaitan dengan pendidikan gitu. Bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia, bagaimana berkontribusi secara sosial lebih berdampak gitu. Nah, pengen belajar dari Pak Anies secara langsung juga, mumpung ada di Bandung gitu. Tentunya menambah ilmu pengetahuan ya Pak, soalnya walaupun bukan mengenai keteknikan, tapi seminar ini tuh, kuliah umum ini tuh membahas mengenai kepemimpinan atau juga pendidikan berkarakter gitu. Jujur aku memang dari awal udah menyukai sosok dari Bapak Anies Baswedan, dan ini juga bukan yang pertama kalinya sebenarnya. Saya udah pernah mengikuti kuliah umum yang di Unpad juga. Jadi memang alasan saya kesini memang saya suka dengan pembawaan yang dibawakan oleh Bapak Anies. Sebenarnya saya ngefans sama Pak Anies dari semenjak Pak Anies jadi Gubernur DKI Jakarta, karena melihat kebijakan dan perubahan-perubahan yang terjadi di kota Jakarta gitu. Terus kan Pak Anies juga sebagai gubernur itu berhubungan dengan jurusan yang saya ambil sekarang, itu tentang perencanaan wilayah dan kota. Jadi mungkin selama ini saya juga melihat kinerja Pak Anies gitu mengenai tata kota di Jakarta gitu. Jadi buat inspirasi saya gitu. Materi-materi yang memang dihadirkan atau dibawakan oleh tokoh Bapak Anies ini sangat luar biasa, daging sekali menurut saya. Dan kapan lagi mendapatkan tamu yang spesial di acara yang sangat berharga ini. Salah satu hal yang menginspirasi saya dari Pak Anies adalah semangat beliau dan
apa ya, beliau itu selalu membawa aura yang hopeful dan positif setiap kali berbicara, dan itu membuat saya terinspirasi untuk terus belajar dan bahkan memperbaiki kesalahan saya selama jadi mahasiswa. Di sini sangat tercerahkan gitu tentang gagasan-gagasan dari Pak Anies sendiri. Saya mengikuti ini karena semoga gagasan ini bisa diterapkan oleh saya di bidang saya, termasuk di saat saya bekerja nanti ataupun saya saat kuliah di S2 saat ini. Banyak yang bisa didapat, terus Pak Anies juga sesuai yang kita lihat selama ini gitu, ramah, baik. Apalagi juga hari ini dia sempat ngasihin beberapa materi yang menurut kita juga oke buat kita dapetin juga manfaatnya. Yang paling membekas itu kalau kita mau jadi pemimpin, yang paling utama itu adalah amanah, dan yang pastinya harus mempunyai pengikut. Itu yang paling membekas di kepala saya dan hati saya. Ini sih yang tadi 5 poin tadi, yang leadership, terus critical thinking, ada kolaborasi, terus yang bahasa asing, sama kepedulian buat sesama. Pak Anies sempat mengutip dari katanya Tan Malaka yang terbentur lalu terbentuk. Jujur itu memang sudah sering kita dengar, mungkin ya sudah familiar juga. Tapi itu juga menjadi ngasih apa ya ke saya tuh, jadi kayak Ada iya, masukan juga ada untuk masukan kita. juga untuk kita kalau misalnya untuk mau mendapatkan sesuatu yang wow gitu, untuk menjadi hasil seorang yang baik, kita tuh harus terbentur juga, jadi gak bisa langsung ada hasilnya, tapi harus ada prosesnya. Ya benar. Sebagai mahasiswa kita perlu peduli kepada sosialnya gitu. Jadi jangan hanya peduli sama nilai kita saja atau pekerjaan kita, tapi harus juga bisa berkontribusi kepada masyarakat. Kalau menurut saya sendiri yang paling berkesan itu di saat Pak Anies itu memberitahu kayak tentang perbedaan antara pemimpin dan pemimpin yang baik. Menurut saya itu yang paling perlu diketahui buat sekarang. Dan selain itu menurut saya diskusi dengan Pak Anies ini banyak ngasih insight, terutama bagaimana cara Pak Anies menjawab, bagaimana cara Pak Anies menanggapi. Menurut saya itu sangat-sangat bisa dijadikan masukan dan juga sangat-sangat bisa dijadikan contoh. Pertama berkaitan dengan temanya, di mana temanya ini terkait tentang society di lingkungan pendidikan. Terutama society ini merupakan society 6.0. Nah itu menurut saya pribadi sangat menarik karena itu menjadi isu penting di mana society 6.0 ini baru akan diterapkan di Indonesia saat ini. Terus yang saya dapatkan insight dari hasil kuliah umum ini terkait materi Society 6.0 yang dipaparkan oleh Pak Anies tadi adalah terkait kepemimpinan dan juga untuk kita sendiri sebagai orang yang dipimpin. Menurut saya itu sangat menarik karena memberikan insight yang baru dengan 5 poin yang sudah disampaikan oleh Bapak Anies. Terima kasih. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, kabar bahagia datang dari Anies Baswedan. Bagaimana beliau mendapat seorang cucu pertama ya dari putrinya, teman-teman. Ini adalah kabar yang sangat berbahagia dari Pak Anies ya. Kita ucapkan selamat kepada Pak Anies Baswedan atas kelahiran cucunya yang sehat ya, yang sempurna ya. Beliau sekarang jadi kakek ya. Dan semoga cucunya ini tumbuh menjadi anak yang luar biasa hebat seperti Pak Anies Baswedan, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?